Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dhani Alifuddin dari Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 2201416028886. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat dan Teori Pendidikan yang diampu oleh Bapak Lasi Purwito dan dengan Bapak Fadli Halim Tasuhud, yang dimana temanya tentang Pancasila, penerapan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam lingkup pendidikan luar sekolah. Sebelumnya, Pancasila telah menjadi ideologi dari bangsa Indonesia dan menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdapat pada semua kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya lakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu misalnya pada kehidupan saya di perkuliahan, yang menjadi atau mencerminkan penerapan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penerapannya, saya menghormati dan tidak membeda-bedakan teman ataupun dosen yang beda agama. Tidak ada diskriminasi. Saya sebagai mahasiswa yang mempunyai agama mayoritas di negara Indonesia, tidak membedakan atau mendiskriminasikan teman yang mempunyai agama yang minoritas di Indonesia. Misalnya ada teman saya yang mempunyai agama Nasrani. Saya sangat menghormati ketika mungkin pada hari Minggu mereka melakukan ibadah di gereja, dengan saya yang mungkin ajakan kegiatan untuk bermain ataupun mengerjakan tugas kelompok pada hari Minggu pagi atau Minggu siang, saya berusaha untuk mencari jam lain agar dia bisa beribadah ke gereja. Yang selanjutnya, mungkin penerapannya di lingkungan rumah, di lingkungan asal saya, yaitu penerapan nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya, saya sering membantu tetangga ataupun membantu ibu, membantu saudara saya ketika sedang mengalami kesulitan. Karena apa? Dengan membantu mereka yang sedang kesulitan, mereka akan tidak merasakan perbedaan atau ketimpangan. Misalnya dia sedang kesusahan, kita bantu agar hidup kita itu adil, begitu teman-teman. Jadi itulah penerapan yang saya lakukan di lingkungan saya. Selain mencerminkan ke Pancasila kedua, membantu juga menurut saya bisa untuk di penerapan pada Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Misalnya pada gotong royong, saling membantu ketika bersih-bersih untuk desa atau kegiatan desa, kita saling membantu, itu bisa menjadi suatu penerapan Pancasila yang ke nomor 3. Yang selanjutnya yaitu apa penerapan Pancasila yang ada di pemberdayaan masyarakat, pelatihan atau kursus yang merupakan lingkup dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal yang ada di lingkungan sekitar. Dalam penerapannya, misalkan banyak
kegiatan-kegiatan kursus yang diadakan di desa-desa yang programnya dilaksanakan oleh Karang Taruna, masyarakat swadaya atau lembaga swadaya masyarakat, itu menjadikan masyarakat bisa berkembang dan masyarakat bisa kegiatan-kegiatan tersebut diadakan oleh tadi dari lembaga swadaya masyarakat atau Karang Taruna, seperti pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu di desa, seperti pelatihan menjahit, pelatihan membuat kue, atau pelatihan-pelatihan skill yang bisa atau untuk ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu di desa tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu merupakan sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Pelatihan-pelatihan tersebut bisa mengurangi ketimpangan sosial antara ibu-ibu satu dengan ibu yang lain, juga untuk mengurangi penurunan ekonomi atau menjadikan ibu-ibu mandiri dalam hal ekonomi mereka. Selanjutnya, dalam penerapan Pancasila di pendidikan luar sekolah, yaitu pada fasilitator yang tidak membeda-bedakan peserta didik atau warga belajar dalam entah itu kursus, entah itu pelatihan, entah itu kejar paket, tidak ada membeda-bedakan. Hal itu menjadi penerapan Pancasila yang nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dengan tidak membeda-bedakan latar belakang warga belajar, latar belakang peserta didik, suku, sosial mereka, agama mereka, itu menjadikan suasana belajar di pelatihan atau kursus atau kejar paket itu menjadi lebih harmonis dan tidak ada yang saling selek atau saling merendahkan, karena sudah ada contoh dari sang fasilitator untuk tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, antara fasilitator dengan peserta didik. Itu merupakan sebuah hal yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan, baik itu formal ataupun pendidikan non formal. Yang selanjutnya yaitu apakah potensi dan peluang yang ada saat ini untuk membantu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. Contoh relevan yang pernah saya lakukan atau pengalaman saya pada semester 5, itu saya mengikuti program dari Kemendikbud, yaitu PPK Ormawa. Itu dari BEM UM 2024 kita memberdayakan atau mengadakan suatu program pelatihan dan pemberdayaan di Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hal tersebut adalah peluang atau potensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa di Indonesia yang berideologi Pancasila, untuk membantu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang saya lakukan yaitu memberdayakan masyarakat di Desa Poncokusumo mengembangkan suatu produk dari kulit jeruk, di mana di sana banyaknya pohon jeruk atau buah jeruk yang hanya dimanfaatkan dari buahnya dan kulitnya itu terbuang dengan sia-sia. Hal tersebut menjadi penerapan nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan adanya pelatihan pengolahan limbah kulit jeruk, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, khususnya pada penduduk desa di Poncokusumo yang notabene banyak petani jeruk. Selanjutnya yaitu ketika dalam pelatihan itu menerapkan juga persatuan Indonesia.
nilai-nilai Pancasila Persatuan Indonesia, yang dimana mahasiswa juga bisa berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat yang sudah beda latar belakang sosial, beda agama, dan mahasiswa belajar berinteraksi tidak hanya dengan teman-teman di kampus tapi juga dengan warga-warga di masyarakat desa Poncokusumo. Selain itu, pada Persatuan Indonesia itu juga dalam masyarakat desa Poncokusumonya juga, yaitu mereka berinteraksi sesama petani, tidak ada yang saling menjatuhkan dan sebagainya. Yang terakhir yaitu sila penerapan pada pelatihan Limbah Kulojero itu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui interaksi yang penuh empati dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Juga dalam keberagaman budaya kita bisa mengenal bagaimana budaya ada yang ada di desa Poncokusumo, kesehariannya dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kita sehari, juga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Jika ada salah kata atau kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.